Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis project kami. Oke. Sebelumnya di kelompok kami itu ada beranggota 6 orang. Yang pertama ada Willianti dari manajemen, kedua ada Angelica dari manajemen, ketiga ada Regina Alfa Fabiano dari akuntansi, keempat ada Vini Kalasari dari akuntansi, kelima ada Helena Madani dari akuntansi, dan terakhir ada saya Bung Vini dari jurusan akuntansi. Oke, yang pertama ini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang bisnis kami. Bisnis kami itu bernama Tumblerina. Bidang usahanya adalah perdagangan tumbler atau botol stainless gitu yang bisa menyimpan air panas atau air dingin yang didirikan tahun 2024. Tujuan kami mendirikan usaha ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah atau disebut eco-green, ramah jauh dari dari penggunaan sampah plastik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Seperti yang kita tahu saat ini Indonesia sering sekali mengalami bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, tsunami, dan kekeringan. Dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana ini, terutama salah satu faktor yang paling utama adalah akibat manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab atas sampah yang sudah mereka buat. Mereka membuangnya sembarangan, tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global itu sendiri adalah penggunaan benda yang berbahan plastik secara berlebihan. Dan seperti yang kita tahu setiap tahunnya, terlebih lagi di Batam pada saat ini, akhir-akhir ini sering sekali terjadi banjir yang dikarenakan banyak sekali sampah menumpuk, banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk sehingga saluran-saluran pembuangan air yang ada di jalanan itu tidak dapat menampung air hujannya, sehingga air hujannya menjadi keluar dan menyebabkan terjadinya banjir. Lalu kemudian dengan adanya permasalahan bencana alam ini, kami berinovasi untuk memproduksi tumbler yang dengan konsep eco green, yang dimana tumbler ini adalah tumbler yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali untuk waktu yang berkepanjangan. Oke, selanjutnya. Dalam latar belakang ini, kami memiliki beberapa faktor pendukung di antaranya. Satu, kesadaran akan kelestarian lingkungan. Dua, gaya hidup sehat. Tiga, kebutuhan personal dan estetika. Empat, peluang bisnis yang menjanjikan. Lima, dukungan pemerintah dan kebijakan yang ramah lingkungan. Jadi selain untuk ramah lingkungan, kami juga ini untuk menerapkan gaya hidup sehat, di mana sehingga kan untuk mengingatkan masyarakat itu untuk lebih sering minum air putih karena untuk generasi Z zaman sekarang itu lebih banyak mengkonsumsi minuman-minuman manis yang tidak sehat. Jadi kami bisa memicu untuk generasi Z ini lebih sehat, lebih sering minum air putih dengan cara mereka dengan cara kami menyediakan tumbler, yang dimana tumbler sendiri itu bisa di custom sehingga seperti yang kita tahu ya, orang masyarakat gen generasi Z ini suka dengan hal-hal yang lucu, hal-hal yang estetik, bisa dibilang seperti itu. Lalu yang selanjutnya, untuk latar belakang selanjutnya, faktor-faktor yang menjadikan bisnis tumbler sebagai pilihan utama yang menarik dan cocok bagi pengusaha yang ingin memulai bisnis dengan modal yang relatif kecil, kedua menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, tiga memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Selanjutnya, untuk tujuan usaha. Untuk tujuan usaha kami menetapkan bisnis ini adalah satu dengan adanya tumbler yang dengan konsep eco green ini, kita dapat mengurangi sampah, limbah plastik sampah yang berlebihan sehingga tidak ada terjadinya pemanasan global. Kedua, ide bisnis tumbler, ide bisnis tumbler ini dapat dijadikan untuk bisnis yang berkelanjutan untuk kemudian harinya dan mengikuti tren terkini. Empat, dapat menciptakan botol minum tumbler yang lebih bervariasi dan unik dan tentunya tidak monoton seperti botol minum yang umum yang beredar di lingkungan ini. Keempat, bisnis ini cocok untuk pengusaha pemula karena modalnya yang relatif kecil. Lima, dapat memenuhi permintaan konsumen dengan cara custom tumbler. Jadi di sini nih, customernya bisa request untuk tumblernya tuh ingin didesain seperti apa.
untuk motifnya, untuk misalnya ada ukiran nama atau gambarnya dan lain-lain. Lalu di sini visi dan misi usaha kami. Yang pertama, untuk visinya itu untuk visinya adalah menjadikan usaha Tumbler Lina menjadi produk botol minum yang mampu bersaing dengan usaha dan pasar sejenisnya, serta menjadi pengusaha terdepan dalam menyediakan solusi minuman tempat minum yang ramah lingkungan dan bergaya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, untuk misi kami yang pertama itu mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan dengan cara mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan tumbler sebagai alternatif yang berkelanjutan. Kedua, menyediakan produk tumbler berkualitas tinggi, menawarkan berbagai pilihan tumbler dengan desain yang menarik, fungsi yang optimal, dan bahan yang aman untuk kesehatan. Lalu di sini kami juga bukan hanya dengan konsep yang ramah lingkungan, tetapi juga kami memperhatikan bahan yang bahan dasar dari pembuatan tumbler ini sehingga tumbler yang nanti akan digunakan tuh aman untuk masyarakat. Bahan-bahannya. Tiga, memberikan layanan untuk pelanggan yang paling baik, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui layanan yang ramah, responsif, dan terpercaya. Keempat, yaitu yang keempat itu meningkatkan nilai dan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan, membangun bisnis dengan menguntungkan dan berkelanjutan bagi karyawan, mitra, dan pemegang saham. Kelima, berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan membantu menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Oke, untuk selanjutnya anggaran parsial akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Halim Ramadhani, saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran parsial. Anggaran parsial itu adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja, misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, lalu anggaran biaya administrasi saja. Selanjutnya di sini ada data pendapatan. Yang pertama itu adalah periode Januari. Di sini unit penjualannya itu adalah 200. Lalu pada bulan Februari itu unit penjualannya 150. Di bulan Maret itu unit penjualannya 150. Lalu di bulan April itu unitnya mencapai 170. Pada bulan Mei itu 200. Lalu pada bulan Juni itu 120. Dan di bulan Juli itu ada 100 unit. Di bulan Agustus ada 110 unit penjualan. Di bulan September itu ada 120 unit penjualan. Di bulan Oktober itu ada 200 unit penjualan. Di bulan November itu ada 170 unit. Dan di bulan Desember itu ada 160 unit penjualan. Jadi jika ditotalkan itu mencapai 1.850 unit. Lalu selanjutnya itu ialah anggaran induk. Anggaran komprehensif atau anggaran induk master budget adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial di dalam satu periode waktu tertentu. Nah, anggaran induk itu terdiri dari 8. Yang pertama itu ada anggaran penjualan, yang kedua ada anggaran produksi, yang ketiga ada anggaran biaya bahan baku, dan yang keempat ada anggaran pembelian bahan. Lalu yang kelima ada anggaran biaya tenaga kerja, yang keenam ada anggaran biaya overhead, yang ketujuh ada anggaran administrasi dan umum, dan yang kedelapan ada anggaran biaya pemasaran. Nah, ini itu merupakan anggaran penjualan. Jadi pada bulan Januari itu volumenya itu 200 dan harga per unitnya itu 65.000. Jadi nilai totalnya itu sama dengan volume dikali harga per unit. Jadi mendapatkan total 13 juta. Lalu pada bulan Februari itu volumenya 150 dan harga per unitnya 65.000. Itu nilainya 9.750.000. Lalu pada bulan Maret itu volumenya 150, harga per unitnya itu 65.000.
lalu nilainya itu 9.750.000, dan pada bulan April itu volumenya ialah 170, harga per unitnya 65.000, dan nilainya itu 11.050.000. Pada bulan Mei itu volumenya 200, harga per unitnya tetap 65.000, dan nilainya adalah 13 juta. Pada bulan Juni volumenya itu 120, harga per unitnya 65.000, dan nilainya adalah 7.800.000. Lalu pada bulan Juli itu volumenya 100, harga per unit 65.000, dan nilainya 6.500.000. Lalu pada bulan Agustus itu volumenya 110, harga per unitnya 65.000, dan nilainya itu 7.150.000. Pada bulan September volumenya itu 120, harga per unitnya 65.000, lalu nilainya 7.800.000. Pada bulan Oktober volumenya 200, harga per unitnya 65.000, dan nilainya 13 juta. Pada bulan November itu volumenya 170, harga per unitnya 65.000, dan nilainya 11.050.000. Dan pada bulan Desember itu volumenya 160, harga per unitnya 65.000, dan nilainya itu 10.400.000. Ini total volumenya itu mencapai 1.850, lalu harga per unitnya tetap 65.000, dan untuk total keseluruhan nilainya itu mencapai 120.250.000. Lalu di sini selanjutnya ialah anggaran produksi. Terdiri dari volume penjualan, persediaan awal dan akhir, lalu volume produksi. Nah, pada bulan Januari itu volume penjualannya itu 200, persediaan awalnya itu 60, persediaan akhir 120, dan volume produksinya 260. Perhitungannya itu didapatkan dari volume penjualan dikurang dengan persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir. Jadi pada bulan Januari volume produksinya itu adalah 260. Lalu pada bulan Februari volume penjualannya itu 150, persediaan awal 120, persediaan akhirnya 65, lalu volume produksinya 95. Pada bulan Maret volume penjualan 150, persediaan awalnya 65, persediaan akhirnya 100, dan volume produksinya 185. Pada bulan April volume penjualannya 170, lalu persediaan awalnya itu 100, persediaan akhirnya adalah 130, dan volume produksinya 200. Pada bulan Mei volume penjualannya itu 200, persediaan awalnya 130, persediaan akhirnya 40, dan volume produksinya itu 110. Lalu pada bulan Juni itu volume penjualannya 120, persediaan awalnya 40, dan persediaan akhirnya 90. Lalu volume produksinya itu adalah 170. Lalu pada bulan Juli volume penjualannya 100, persediaan awalnya 90, persediaan akhirnya 160, dan volume produksinya itu adalah 170. Pada bulan Agustus volume penjualannya itu 110, persediaan awalnya 160, persediaan akhirnya 100, volume produksinya adalah 50. Lalu pada bulan September itu volume penjualannya adalah 120, lalu persediaan awalnya adalah 100, persediaan akhirnya 150, dan volume produksinya adalah 170. Pada bulan Oktober volume penjualannya itu adalah 200, persediaan awalnya 150, persediaan akhirnya 70, dan volume produksinya adalah 120. Pada bulan November volume penjualannya itu adalah 170, persediaan awalnya 70, persediaan akhirnya 70, persediaan akhirnya itu ada 65, lalu pada volume produksinya itu ialah 165. Lalu yang terakhir pada bulan Desember volume penjualannya itu ada 160, lalu persediaan awalnya itu 65, lalu persediaan akhir itu 90, dan volume produksinya itu adalah 185.
Jadi total dari volume penjualan itu adalah 1.850, total dari persediaan awal itu adalah 1.150, total dari persediaan akhir itu ada 1.180, dan volume produksinya itu totalnya 1.880. Selanjutnya adalah anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku di sini itu mencakup volume produksi, biaya bahan baku per unit produk, dan biaya bahan baku total. Pada biaya bahan baku ini, pada bulan Januari, volume produksinya itu ada 155, lalu biaya bahan baku per unit produknya itu 45.350, dan total biaya bahan bakunya itu mencapai Rp7.029.250. Jadi perhitungannya itu adalah volume produksi dikalikan dengan biaya bahan baku per unit produk. Biaya bahan baku per unit produk ini kami dapatkan dari biaya bahan baku per unit. Jadi biaya bahan bakunya itu terdapat dari tumbler 35.000 ditambah dengan jasa desain 10.000, lalu ditambah dengan packaging Rp200, dan yang terakhir ditambah dengan thank you card Rp150. Jadi mendapatkan hasil Rp45.350. Lalu pada bulan Februari volume produksinya itu adalah 240, lalu biaya bahan baku per unitnya itu Rp45.350, dan biaya bahan baku totalnya itu 10.884.000. Pada bulan Maret volume produksinya 180, lalu biaya bahan baku per unitnya Rp45.350, dan biaya bahan baku totalnya itu 8.163.000. Lalu pada bulan April volume produksinya itu adalah 215, lalu biaya bahan baku per unitnya itu adalah Rp45.350, dan biaya bahan baku totalnya itu Rp9.750.250. Pada bulan Mei volume produksinya itu 230, lalu biaya bahan baku per unitnya Rp45.350, dan biaya bahan baku totalnya adalah Rp10.430.500. Pada bulan Juni volume produksinya itu 210, lalu biaya bahan baku per unit produknya itu Rp45.350, dan biaya bahan baku totalnya Rp9.523.500. Pada bulan Juli itu volume produksinya 210, biaya bahan baku per unitnya Rp45.350, dan totalnya adalah Rp9.523.500. Pada bulan Agustus volume produksinya 185, biaya bahan baku per unitnya Rp45.350, lalu total biaya bahan bakunya itu Rp8.389.750. Pada bulan September volume produksinya itu 170, biaya bahan baku per unitnya Rp45.350, lalu biaya bahan baku totalnya Rp7.709.500. Pada bulan Oktober volume produksinya itu adalah 195, lalu biaya bahan baku per unitnya Rp45.350, lalu biaya bahan baku totalnya itu adalah Rp8.843.250. Pada bulan Desember itu volume produksinya adalah 120, lalu biaya bahan baku per unit produknya itu Rp45.350, dan biaya bahan baku totalnya adalah Rp5.442.000. Lalu yang terakhir adalah bulan Desember, yaitu volume produksinya 150, biaya bahan baku per unitnya Rp45.350, dan total biaya bahan bakunya Rp6.802.500. Jadi total dari volume produksi keseluruhan itu adalah 2.260,
Dan total dari biaya bahan baku produk per unit adalah 544.200. Lalu biaya keseluruhan dari biaya bahan baku total ialah 102.490.000. Selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan. Ini itu terdiri dari biaya bahan baku total, lalu persediaan awal dan persediaan akhir, lalu total dari pembelian. Jadi pada bulan Januari itu biaya bahan baku totalnya adalah sebesar 7.029.250 rupiah. Lalu persediaan awalnya itu 80.000, persediaan akhirnya 160.000. Lalu total pembeliannya itu menjadi 7.109.250. Angka ini didapatkan dari biaya bahan baku total dikurangi dengan persediaan awal, lalu ditambah dengan persediaan akhir. Lalu pada bulan Februari, biaya bahan baku totalnya itu mencapai 10.884.000, persediaan awalnya itu 160.000, persediaan akhir 240.000, dan totalnya itu mencapai 10.964.000. Di bulan Maret, biaya bahan baku totalnya itu 8.163.000, persediaan awalnya 240.000, persediaan akhirnya 320.000, dan totalnya 8.243.000. Di bulan April, biaya bahan baku totalnya 9.750.250 rupiah, persediaan awalnya 320.000, lalu persediaan akhirnya 240.000, dan totalnya 9.670.250 rupiah. Di bulan Mei, biaya bahan baku totalnya itu 10.430.500 rupiah, lalu persediaan awalnya 240 juta, persediaan akhirnya 100. Persediaan awal 240.000, persediaan akhirnya itu 160.000, lalu totalnya itu 10.350.500 rupiah. Di bulan Juni, biaya bahan baku totalnya itu 9.523.500, persediaan awalnya 160.000, persediaan akhirnya 400.000, dan totalnya 9.763.500. Lalu pada bulan Juli, biaya bahan baku totalnya itu 9.523.500, lalu persediaan awalnya itu 400.000, persediaan akhirnya 360.000. Dan di sini totalnya 9.483.500. Lalu di bulan Agustus, biaya bahan baku totalnya itu adalah 8.389.750 rupiah. Persediaan awalnya 360.000, persediaan akhir 320.000, dan totalnya adalah 8.349.750 rupiah. Pada bulan September, biaya bahan baku totalnya itu 7.709.500, persediaan awal 320.000, persediaan akhir 160.000, dan di situ totalnya 7.549.500 rupiah. Pada bulan Oktober, biaya bahan bakunya itu 8.843.250 rupiah, persediaan awalnya 160.000, persediaan akhirnya 400.000, dan di situ totalnya 9.083.250 rupiah. Pada bulan November, biaya bahan baku totalnya 5.442.000 rupiah, lalu persediaan awalnya 400.000, persediaan akhirnya 160.000, dan totalnya 5.202.000 rupiah. Dan yang terakhir itu pada bulan Desember, di sini biaya bahan baku totalnya 6.802.500 rupiah, persediaan awalnya 160.000, persediaan akhirnya 72.000, dan totalnya mencapai 6.714.500. Lalu total keseluruhan biaya bahan baku total itu ialah 102.491.000, total persediaan awal 3 juta, total dari keseluruhan persediaan akhir ialah 2.992.000, dan total dari keseluruhan pembelian itu adalah 102.483.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada anggaran biaya tenaga kerja. Di sini itu terdiri dari volume produksi, lalu jam kerja per unit, lalu total,
Lalu ada tarif dan nilai. Jadi pada bulan Januari itu volume produksinya 155, jam kerja per unitnya itu 24, lalu totalnya itu 3.720, tarifnya 1.500, dan nilainya itu 5.580.000 rupiah. Nah di sini kalau totalnya itu didapatkan dari volume produksi dikalikan dengan per unitnya itu totalnya menjadi 3.720.000, dan di sini untuk nilainya itu yang 5.580.000 itu didapatkan dari total dikalikan dengan tarif. Jadi 3.720 dikalikan dengan 1.500 itu mendapatkan nilai 5.580.000 untuk bulan Januari. Jadi pada bulan Februari itu volume produksinya adalah 240, dan di situ per unitnya 24, totalnya 5.760, tarifnya 1.500, dan nilainya 8.640.000. Pada bulan Maret di sini volume produksinya 180, per unitnya itu 24, totalnya itu 4.320, dan tarifnya 1.500, dan totalnya itu 6.480.000. Untuk April volume produksinya 215, per unitnya 24, totalnya 5.190, tarifnya 1.500, dan totalnya 7.740.000. Lalu pada bulan Mei di sini volume produksinya 230, per unitnya 24, totalnya 5.520, tarifnya 1.500, dan totalnya 8.280.000. Pada bulan Juni volume produksinya 200, per unitnya 24, totalnya 5.040, tarifnya 1.500, totalnya 7.560.000. Lalu pada bulan Juli volume produksinya 210, per unitnya 24, totalnya 5.040, lalu tarifnya 1.500, dan totalnya dari nilainya itu ialah 7.560.000. Pada bulan Agustus volume produksinya 185, jam kerja per unitnya 24, lalu totalnya 4.440, tarifnya 1.500, dan totalnya 6.660.000. Pada bulan September itu volume produksinya 170, per unitnya 24, totalnya 4.080, tarifnya 1.500, dan totalnya itu 6.120.000. Lalu pada bulan Oktober volume produksinya itu adalah 195, dan per unitnya 24, lalu totalnya 4.680. Di sini tarifnya 1.500, dan totalnya 7.020.000. Lalu pada bulan November volume produksinya 120, per unitnya 24, totalnya 2.880, lalu tarifnya 1.500, dan totalnya 4.320.000. Dan yang terakhir pada bulan Desember itu volume produksinya 150, per unitnya 24, totalnya 3.600, tarifnya 1.500, totalnya dari nilainya itu ialah 5.400.000. Jadi total dari keseluruhan volume produksi itu sebesar 2.260. Lalu total dari jam kerja per unit itu 288. Lalu jam kerja totalnya itu adalah 54.240. Lalu total dari tarifnya itu adalah 18.000, dan total dari nilai keseluruhan itu mencapai 81.360.000. Lalu di sini ada anggaran biaya overhead. Jadi terdiri dari volume produksi, lalu jam kerja per unit, lalu ada jam kerja total, ada tarif, dan ada nilai. Januari volume produksinya itu adalah 155,
Lalu per unitnya itu adalah 24, totalnya itu 3.720, tarifnya 1.000, dan nilainya itu 3.720.000. Total dari jam kerja itu didapatkan dari volume produksi sebesar 155 dikalikan dengan 24, jadi mendapatkan hasil 3.720. Lalu kalau untuk total dari nilai yang 3.720 itu didapatkan dari total dikalikan dengan tarif. Jadi 3.720 dikalikan dengan 1.000 itu mendapatkan total nilai 3.720.000. Untuk Februari volume produksinya itu 240, lalu per unit 24, totalnya 5.760, tarifnya 1.000 dan nilainya 5.760.000. Lalu untuk Maret volume produksinya itu 180, per unitnya 24, totalnya 4.320, tarifnya 1.000 dan totalnya 4.320.000. Lalu untuk bulan April volume produksinya itu adalah 215, per unitnya 24, totalnya 5.160, lalu tarifnya 1.000 dan total nilainya itu 5.160.000. Untuk Mei, volume produksinya itu 230, jam kerja per unitnya itu 24, lalu totalnya itu 5.520, tarifnya 1.000, dan total dari nilainya itu 5.520.000. Lalu untuk bulan Juni, volume produksinya 210, jam kerja per unit 24, totalnya 5.040, tarifnya 1.000, dan total nilainya 5.040.000. Untuk bulan Juli, volume produksinya itu 210, per unit 24, totalnya 5.040, tarifnya 1.000, dan total nilainya 5.040.000. Pada bulan Agustus, volume produksinya itu 185, lalu per unit 24, totalnya 4.440, lalu tarifnya 1.000, dan nilai totalnya itu 4.440.000. Pada bulan September, di sini volume produksinya 170, per unit 24, totalnya 4.080, tarifnya 1.000, dan total nilainya itu 4.080.000. Untuk bulan Oktober, volume produksinya itu ada 195, lalu per unitnya itu 24, dan totalnya 4.680, tarifnya 1.000, dan total dari nilainya itu 4.680.000. Untuk bulan November, itu volume produksinya 120, per unitnya 24, totalnya 2.880, lalu tarifnya 1.000, dan nilai totalnya itu 2.880.000. Dan yang terakhir adalah bulan Desember, volume produksinya itu 150, lalu per unitnya itu 24, totalnya itu 3.600, tarifnya 1.000, dan nilai totalnya itu 3.600.000. Jadi keseluruhan dari volume produksinya itu adalah 2.260, lalu total dari per unitnya itu secara keseluruhan adalah 288, lalu total dari jam kerjanya keseluruhan itu adalah 54.240, lalu total dari tarif keseluruhan itu adalah 12.000, dan total dari keseluruhan nilai itu adalah 54.240.000. Lalu di sini selanjutnya itu ada anggaran biaya pemasaran. Di sini terdiri dari volume penjualan, biaya pemasaran per unit produk, dan total nilai. Jadi pada bulan Januari itu volume penjualannya 450, biaya pemasaran per unit produknya 10.000, mendapatkan nilai sebesar 4.500.000. Angka ini didapatkan dari volume penjualan dikali dengan biaya pemasaran per unit produk. Lalu pada bulan Februari volume penjualannya 440, biaya pemasarannya itu 10.000, lalu nilainya itu 4.400.000. Pada bulan Maret
Volume penjualannya 430, biaya pemasarannya tetap 10.000, lalu nilainya itu 4.300.000. Pada bulan April, volume penjualannya 420, biaya pemasarannya 10.000, nilainya 4.200.000. Lalu di bulan Mei, volume penjualannya 400, biaya pemasaran per unit produknya itu 10.000, dan ini mendapatkan nilai sebesar 4.200.000. Pada bulan Mei, volume penjualannya 400, lalu biaya pemasaran 10.000, lalu nilainya itu 4 juta. Pada bulan Juni, volume penjualannya itu 440, lalu biaya pemasaran per unit 10.000, dan nilai totalnya itu 4.400.000. Pada bulan Juli, volume penjualannya 420, lalu biaya pemasaran 10.000, dan nilainya itu 4.200.000. Lalu pada bulan Agustus, volume penjualannya itu 400, biaya pemasaran 10.000, dan mendapatkan total sebesar 4 juta. Pada bulan September, biaya penjualannya itu 425, lalu biaya pemasaran 10.000, dan totalnya 4.250.000. Lalu pada bulan Oktober, itu volume penjualannya 400, biaya pemasaran 10.000, dan totalnya adalah 4 juta. Pada bulan November, volume penjualannya 430, lalu biaya pemasaran 10.000, dan totalnya itu 4.300.000. Dan yang terakhir itu pada bulan Desember, volume penjualannya itu 450, biaya pemasaran 10.000, dan nilainya 4.500. Jadi total keseluruhan dari volume penjualannya ini adalah 105. Lalu total dari keseluruhan biaya pemasaran per unit produknya itu adalah 120.000, dan nilai keseluruhan totalnya itu mencapai 51.050.000 rupiah. Dan yang terakhir di sini adalah anggaran biaya administrasi umum. Jadi untuk bulan Januari hingga Desember itu volume penjualan kami 300.000, jadi keseluruhan total itu mencapai 3.600.000. Saya Vindi Clarasari dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan anggaran laba, harga pokok produksi, dan laporan laba rugi kami. Yang pertama adalah anggaran laba, di mana anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasi yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan selama suatu periode tertentu. Di sini terdapat anggaran laba kami, yang di mana penjualannya ada 331.825.000. Lalu di harga pokok penjualan ada persediaan bahan baku awal sebesar 80.000, pembelian bahan baku sebesar 102.483.000, persediaan bahan baku 3 juta, persediaan bahan baku akhir 2.992.000, dan biaya bahan baku ada 102.491.000, tenaga kerja langsung 81.360.000. Jadi, harga pokok penjualan kami sebesar 183.851.000. Harga pokok penjualan laba setelah harga pokok penjualan ada terdapat laba kotor yang dimana penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, yaitu sebesar 147.974.000. Lalu ada biaya administrasi dan umum sebesar 3.600.000, biaya pemasaran 51.050.000. Jadi laba usaha sebelum pajak kami adalah sebesar 202.624.000. Lalu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau kita singkat dengan HPP adalah semua biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk selesai yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini adalah tabel harga pokok produksi kami, yang dimana bahan langsung terdapat biaya pembelian bahan langsung digunakan, tenaga kerja langsung, overhead. Manufakturnya ada biaya overhead, total biaya overhead.
Eh, di sini biaya pembelian bahannya ada 102.483.000, biaya bahan langsung digunakannya 102.483.000, tenaga kerja langsungnya 81.360.000, dan biaya overheadnya sebesar 54.240.000. Jadi harga pokok produksi kami dari yang dijumlahkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan total biaya overheadnya sebesar 238.083.000. Dan yang terakhir ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun atau 1 kuartal. Nah, ini adalah laporan laba rugi kami, di mana penjualannya sebesar 331.825.000, persediaan awalnya 3 juta, persediaan akhirnya 2.992.000, dan bahan langsungnya 8.000. Harga produk pokok produksinya sebesar 238.083.000, dan laba kotor yang kami dapatkan yaitu 93.734.000. Lalu dari laba kotor tersebut nanti kita akan kurangi dengan beban. Nah, beban kami terdapat biaya administrasi dan umum sebesar 3.600.000, biaya pemasaran yaitu 51.050.000. Dari total biaya itu terdapat kami mendapatkan sebesar 54.650.000. Jadi laba bersih kami sebelum pajak yaitu dari laba kotor dikurangi dengan total biaya lain-lain yaitu sebesar 39.084.000. Lalu selanjutnya itu margin kontribusi. Margin kontribusi itu adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Ini tabel margin kontribusinya. Jadi keterangannya itu ada penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap, dan laba rugi usaha. Lalu volume penjualan dalam satu unit itu 65.000, lalu 10 unit itu 650.000, lalu 100 unit itu 65 juta, 150 unit 9.750.000, dan 200 unit itu 13 juta. Lalu biaya variabelnya, volume biaya variabel dalam satu unit itu min 45.350, lalu 10 unit itu min 453.500, 100 unitnya itu min 4.535.000, 150 unitnya itu min 6.802.500, dan 200 unitnya itu min 9.070.000. Lalu margin kontribusinya dalam satu margin kontribusi dalam satu unit ini yaitu 19.650, 10 unit itu 196.500, 100 unit itu 60.465.000, 150 unit 2.947.500, dan 200 unitnya itu 3.930.000. Dan lalu biaya tetapnya, biaya tetap dalam satu unit itu min 310.000, 10 unit min 310.000, 100 unit min 310.000, 150 unit min 310.000, dan 200 unit itu min 310.000. Lalu laba rugi usaha dalam satu unit itu min 290.350, 10 unit 506.500, 100 unit 60.775.000,
150 unit 3.257.500 dan 200 unit itu 4.240.000. Lalu biaya variabelnya sama dengan biaya bahan baku dan biaya tetapnya itu sama dengan biaya pemasaran dan administrasi. Jadi biaya tetap itu dari 1 unit sampai 200 unit itu hasilnya selalu memang sama, min 310.000. Lalu, lalu selanjutnya itu titik impas. Titik impas itu adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Dan ini rumusnya dan cara perhitungan titik impas. Jadi rumus titik impas itu sama dengan biaya tetap total atau total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per penjualan. Lalu dimasukin angkanya itu 54.650.000 dibagi 1 dikurang 45.350 per 65.000. Lalu hasilnya eh, 54.650.000 dibagi 0,3. Lalu sama dibagi hasilnya 182.166.666. Lalu titik impas dalam unit. Rumusnya itu, rumus titik impas dalam unit itu titik impas dalam nilai uang per harga jual per unit. Masukin angkanya jadi 182.166.666 dibagi 65.000. Hasilnya 2.802.564. Lalu selanjutnya itu margin of safety. Margin of safety itu adalah jumlah unit yang terjual atau diharapkan akan terjual atau pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh di atas titik impas. Dan ini rumus margin of safety-nya sama perhitungannya. Rumus MOS itu rencana penjualan kurang BEP, break-even point, per rencana penjualan dikali 100%. Masukin angkanya jadi 331.825.000 dikurang 182.166.666 dikali 100% bagi 331.825.000. Lalu hasilnya itu 45,10%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan saya, Willianti, bagian operating reference dan harga jual. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu operating reference. Operating reference adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan biaya tetap untuk menghasilkan laba yang lebih baik bagi perusahaan. Operating leverage ini itu salah satu rumus akuntansi biaya yang mengukur biaya tetap perusahaan dibandingkan dengan total biayanya. Perusahaan menggunakan rumus ini untuk menghitung titik impas yang berguna untuk membantu menentukan harga dan memaksimalkan keuntungan. Dan nanti nilai yang didapat itu dapat membantu dalam menilai dan mengelola risiko yang terjadi. Itu kayak berapa presentasi risiko dan apakah stabil atau tidaknya dalam menentukan harga jualnya ataupun pendapatan operasionalnya. Dan di Tambarina, bisnis Tambarina itu diketahui bahwa total nilai penjualannya ada sebesar 331.825.000.
dengan biaya variabel 102.491.000 dan margin kontribusi 229.334.000 dan dengan laba bersih 39.084.000. DOL atau operating leverage ini didapat dari margin kontribusi dibagi dengan laba bersih, yang dimana margin kontribusinya Tamborina yaitu 229.334.000 dengan laba bersihnya 39.084.000 yang hasilnya itu 5,8. Ada juga harga jual. Harga jual yaitu harga yang diperoleh dari penjumlahan biaya produksi total ditambah dengan markup yang digunakan untuk menutup biaya overhead pabrik perusahaan. Bisnis Tamborina menggunakan penentuan harga jual metode maksimalisasi laba, yaitu kombinasi antara harga jual dan volume penjualan agar dapat melihat dampak optimalnya terhadap perolehan laba usaha perusahaan. Eh, jadi kelompok kami itu menggunakan metode maksimalisasi laba, yaitu di mana kami dapat melihat harga jual dan volume unit itu sehingga dapat diketahui apakah laba atau rugi yang dihasilkan nanti dengan harga jual yang ditetapkan dengan volume yang akan dihasilkan. Dan kami ada 5 option itu dari harga jual 90.000 sampai ke 55.000 dengan volume yang berbeda-beda setiap penentuan harga jualnya. Jadi yang pertama itu ada harga jual yang 90.000 dengan volume 3.000 sehingga menghasilkan penjualan 270 juta. Itu ada biaya variabel. Biaya variabel ini nih didapat dari dalam menghasilkan satu produk ini kami target itu 45.350. Jadi 45.350 itu dikali dengan volumenya 3.000 itu menghasilkan 136.050. Yang biaya tetapnya 200 juta sehingga menghasilkan rugi. Ruginya 63.950. Dan yang kedua itu 80 juta dengan volume produksinya ada 4.405 yang menghasilkan nilai penjualan 352.400. Baru itu yang menghasilkan rugi juga sebesar 233.250. Dan ada juga harga jual 75.000 dengan volume 4.905 dengan menghasilkan nilai penjualan 367.875.000 itu menghasilkan laba 22.441.750. Dan ada juga dengan harga jual 65.000 dengan volume 5.105 sehingga menghasilkan penjualan 331.825.000 dengan laba 31.511.750. Yang paling terakhir itu ada 55.000 dengan volume 6.505 yang menghasilkan laba 95.101.750 sehingga dari harga jual yang kami berikan option kelima tersebut yang dapat kita lihat itu laba yang menghasilkan laba itu di harga jual 75.000 dengan unit volume produksinya 4.905 dan 65.000 harga jualnya dengan volume 5.105 dan terakhir ada harga jual 55.000 dengan volume produksi 6.505. Jadi kami sekarang itu ada di posisi 65.000 yang dijual dengan volume unit produksi itu 5.105. Sehingga kami mendapatkan laba setidaknya itu ada 31.511.750. Bala, pada bagian penutup ini, kelompok kami memiliki kesimpulan yaitu dari bisnis Tambar kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis ini memiliki potensi yang baik karena meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan gaya hidup yang ramah lingkungan, serta mengurangi penggunaan plastik secara berlebihan. Tumbler juga merupakan produk yang praktis dan dapat digunakan secara berulang, sehingga memiliki daya tarik bagi konsumen yang peduli akan lingkungan, namun persaingan di pasar bisa cukup sengit, sehingga strategi pemasaran dan inovasi produk menjadi kunci untuk keberhasilan. Kemudian saran dari kelompok kami adalah
Untuk bisnis tumbler ini termasuk fokus pada desain yang menarik dan fungsional, menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi, serta menerapkan harga yang kompetitif. Selain itu, membangun juga kemitraan dengan perusahaan atau wedding organizer untuk menjual produk tumbler sebagai souvenir juga bisa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk, dan ikuti tren dan kebutuhan pasar serta beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah. Kemudian ini adalah contoh produk dari kami. Tumbler kelompok kami ini adalah Eco Green, yang dimana tujuan dari produk ini adalah untuk mengurangi penggunaan sampah yang berlebih. Seperti dijelaskan tadi, tumbler kami ini dirancang dengan cermat untuk menggabungkan kepraktisan sehari-hari dan bisa digunakan kembali. Dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yang ramah lingkungan. Kemudian tumbler Eco Green kami ini juga menggabungkan kekuatan dan daya tahan serta hadir dengan desain yang elegan dan modern untuk menemani kita di semua aktivitas sehari-hari. Tumbler ini juga dirancang untuk kenyamanan pengguna, penutupnya yang kedap udara untuk menjaga minuman tetap panas atau dingin dalam waktu yang jangka panjang. Kemudian sementara desainnya ini ergonomis, pastikan kenyamanan saat digenggam dan juga tersedia dalam berbagai ukuran dan warna yang menarik. Dan jika teman-teman ingin custom juga bisa ya, karena kami menerima tumbler custom. Dengan menggunakan tumbler Eco Green, kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tetapi juga berkontribusi pada gerakan global untuk meminimalkan limbah plastik dan menjaga lingkungan kita tetap hijau dan sehat untuk generasi yang mendatang. Jadi marilah kita menggunakan tumbler Eco Green ini. Dari langkah kecil ini, kita dapat membantu menjaga bumi ini secara bersama.